Barakallahu fiik. Bagaimana cara memberikan pengertian kepada anak SMP kelas 2 akan tanggung jawabnya terhadap HP yang dia pegang, bahwa Allah melihat semua apa yang dia lihat, karena ibunya harus bekerja dalam kurung single parent dan tidak bisa mengontrol apa saja yang dilihat, dan di saat pandemi seperti ini memang HP perlu untuk belajar online, Ustaz. Nah, ya. Memang kita sudah berada di sebuah masa di mana teknologi yang sebagian di antaranya adalah HP, di sebagian kondisi sebuah kebutuhan yang sudah primer, ya, yang dulunya mungkin masih sekunder, ya, masih sekarang tersiar, sudah primer, masih mewah dulu, ya. Tapi ya di sisi lain seringkali dia menjadi dilema buat kita sebagai orang tua atau wali, ya. Maka dalam hal ini para ulama seringkali memberikan nasihat kepada kita dengan beberapa hal. Yang pertama, hendaknya ditanamkan rasa takut kepada Allah ke dalam hati anak kecil tersebut semenjak dini. Bukan ketika sudah diberikan HP baru diberikan nasihat. Sebelum dia memegang HP, ketika dia sudah memahami komunikasi dengan orang, hendaknya orang tua sudah mulai menanamkan rasa takut ke dalam hatinya. Apa contohnya? Coba baca surat Luqman. Ya. Sebenarnya intisari pendidikan kepada anak-anak itu ada dalam surat Luqman. Ya, ada di dalam surat Luqman atau wasiat Luqman kepada anaknya. Kan di dalam ayat Allah menyatakan wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Di sela-sela nasihat tersebut, ya, ia berwasiat kepadanya yang Allah sebutkan dalam surah Luqman, innaha in takum mithqala dzarratin fatakun fi sakhratin aw fis sama' ya'ti biha Allah. Sekecil apapun perbuatan yang engkau lakukan itu, walaupun dia berada di dalam batu atau di langit, maka Allah Jalla wa'ala mengetahuinya dan akan mendatangkannya, akan membalasnya. Padahal umurnya masih kecil. Sebagian ulama tafsir menyebutkan anaknya masih berumur di 7 tahun, ada yang menyebutkan di bawah 7 tahun, ada yang menyebutkan 10 tahun. Nah, karena apabila rasa takut kepada Allah sudah hadir di dalam hati seorang anak, tertancap kuat di dalam hatinya pengagungan kepada Allah, dia sudah merasa dikontrol, diketahui oleh Allah Jalla wa'ala kapanpun dan dimanapun, maka insya Allah ta'ala dia akan mudah melawan hawa nafsunya. Dia akan selalu takut untuk bermaksiat kepada Allah. Oleh karena yang Allah berfirman di dalam surat An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut kepada Allah Jalla wa'ala dan dia melawan hawa nafsunya. Perhatikan dalam ayat ini Allah menyebutkan ia melawan hawa nafsunya setelah Allah menyebutkan dia takut kepada Allah. Karena sungguh orang yang tidak memiliki rasa takut di dalam hatinya adalah orang-orang yang mudah bermaksiat, ya, dan sulit melakukan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karena kita melihat sebagian orang melakukan berbagai pelanggaran agama, membunuh, merampok, berzina, ya, berjudi, ya, bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka orang yang kuat sebenarnya, tetapi karena Allah mencabut rasa takut di dalam hati mereka, sehingga mereka mudah jatuh ke dalam pelanggaran-pelanggaran agama tersebut. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surga adalah tempat yang pasti untuknya. Ini yang pertama, ditanamkan rasa takut ke dalam hatinya semenjak dini. Yang kedua, hendaknya kita tidak bermudah-mudahan membuka fasilitas dunia untuknya. Karena kata para ulama, keumuman jiwa ini condong kepada kejelekan, kecuali jiwa-jiwa yang telah dirahmati oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Yusuf, innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Jiwa manusia itu umumnya mengajak kepada hal yang jelek, kecuali jiwa-jiwa yang benar-benar telah dirahmati oleh Allah. Dan manusia keumumannya lemah, ya, lemah tanpa pertolongan dari Allah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Maka hendaknya pintu-pintu maksiat, ya, ditutup rapat dari mereka. Nah, seperti HP, ya, tidak bermudah-mudahan memberikan HP kepada mereka. Nah, yang ketiga, hendaknya mereka dibantu menggunakannya di jalan yang bermanfaat dengan cara-cara yang membuat mereka
merasa ya, membuat mereka mendengar dan merasa dimuliakan oleh kedua orang tua mereka ya. Misalkan ya sering duduk di sampingnya ya, dengan ya sikap yang tidak membuat mereka merasa ya orang tuaku kayak selalu berburuk sangka kepadaku. Karena kalau sikap kita mengesankan demikian, ini akan menghilangkan kepercayaan di hati seorang anak kepadanya. Ya, seorang anak kepada orang tua. Keempat, ya, sebagian para ulama menyebutkan hukum asalnya tidak boleh seorang tajasus kepada anaknya, mencari-cari kesalahan anaknya, karena masuk ke dalam keumuman larangan Allah, wala tajassasu, dan janganlah kalian saling mencari-cari kesalahan di antara mereka. Akan tetapi sebagian para ulama menyatakan apabila seorang anak tersebut mulai terlihat keanehan-keanehan kepadanya ya, dan ada kecurigaan-kecurigaan, maka tidak mengapa kedua orang tua melihat isi HP isi laptop anaknya. Setelah itu ia memberikan nasihat kepada dengan sebuah nasihat yang tidak membuat anaknya justru menjauh atau lari karena sikap orang tua yang sangat kasar dalam menegur kesalahan yang telah mereka lakukan tersebut. Tetapi hendaknya dia ditakut-takuti dengan Allah, hendaknya dia ditanamkan rasa malu kepada Allah, kemudian setelah itu ditanamkan sikap optimis kepada Allah, bahwa sekalipun dia telah bermaksiat, hendaknya dia tetap optimis kepada Allah, jangan pesimis dari rahmat Allah, karena semua orang juga pernah dosa. Di masa sahabat ada yang jatuh ke zina ya, demikian juga sebelumnya ya, semua orang punya kesalahan, sehingga dia yang tadinya ingin lari karena merasa malu telah melakukan maksiat kepada orang tuanya, dengan nasihat tersebut dia menjadi berani lagi berada di sisi orang tua atau anggota keluarganya. Wallahu taala alam bissawab.